Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Holisoh Nuraini dari kelas B3 PGSD non-reguler 2018. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana mengajar dengan menggunakan 8 keterampilan dasar mengajar. Apa sih 8 keterampilan dasar mengajar itu? Nah, yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yuk, mari kita simak bagaimana kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Coba lihat teman sebelahnya. Pada hadir semua? Alhamdulillah, kalau begitu kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Dalam tujuan pembelajaran yang kita akan capai, yang pertama yaitu melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Nah, sebelumnya anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Ide pokok suatu paragraf. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Nah, apabila paragraf utama terletak di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Kemudian, apabila di akhir disebut paragraf induktif. Nah, coba simak bacaan berikut. Perhatikan ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, manakah ide pokok dari bacaan yang tadi? Coba. Ya, benar. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Termasuk paragraf deduktif terdapat di awal paragraf. Nah, selanjutnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Di sini tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, lalu melindungi organ dalam manusia,
sebagai pembentuk rangka tubuh, dan yang terakhir, tempat pembentukan sel darah merah. Di otot ini dapat berfungsi sebagai yang pertama, menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang organ gerak hewan yang termasuk hewan vertebrata yang bertulang belakang dan hewan avertebrata tidak bertulang belakang. Nah, di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang kedua hewan tersebut? Jikalau tidak, Ibu akan menanyakan kembali kepada kalian contoh dari hewan vertebrata yang bertulang belakang. Coba, siapa yang mengetahui contoh hewan tersebut? Ya, betul, sapi. Sapi termasuk hewan mamalia yang bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Selanjutnya ada contoh hewan kelinci. Kelinci termasuk hewan mamalia. Dia bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Nah, yang ketiga, katak. Katak termasuk hewan amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Yang keempat, ikan. Ikan termasuk hewan air, bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya, dan bernapas menggunakan pinsa. Yang terakhir, ada ular. Ular termasuk contoh hewan reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini anak-anak ada yang sudah tahu tentang jenis-jenis hewan avertebrata itu? Nah, jenis-jenis hewan avertebrata yang pertama ada kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis, namun menempel kuat di tubuhnya. Nah, yang kedua, ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Sedangkan yang terakhir, ada hewan siput. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Untuk pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan yang pertama yaitu gagasan utama ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Nah, yang kedua, alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Pembelajaran cukup sampai di sini. Jikalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kalian tugas berupa tugas kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 3 orang siswa untuk menggambar contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Tugas ini dikumpulkan besok hari. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian dari saya tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.